Bersama saya Yogi Wahyudi di podcast Disconnect Partner. Di episode kali ini kita akan membahas tentang perubahan pajak pertambahan nilai pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di episode sebelumnya kita pernah membahas tentang perubahan-perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satunya yaitu Undang-Undang PPN yang akan kita bahas di sesi kali ini. Untuk pembahasan kali ini, saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh Pak Asmi. Pak Asmi, ini kan Pak, PPN ini kan mengatur perubahan tarif Pak, yang sebelumnya kan 10%, sekarang itu menjadi 11% di tahun 2022, dan paling lambat 12% di tahun 2025. Itu kenapa Pak, pemerintah menaikkan tarif PPN tersebut Pak? Kalau kita melihat PPN, itu harus melihat secara lebih luas ya, secara dunia internasional. Indonesia ini pada saat ini dengan tarif 10% itu merupakan salah satu yang terendah di dunia. Jadi beberapa negara di dunia itu seperti di Asia, di Eropa itu sudah menerapkan pajak dengan tarif 15%, bahkan lebih dari 15%, sedangkan kita masih tarifnya 10%. Jadi kalau masyarakat secara umum secara luas gitu, banyak yang banyak yang ribut misalnya, itu kita juga harus melihat secara internasionalnya gimana sih, apa benar tarif PPN kita ini sangat tinggi atau malah tarifnya sudah sangat rendah gitu. Nah, dalam PPN ini Pak, apakah dalam negatif list itu mengalami perubahan atau sama dengan undang PPN sebelumnya Pak? Dalam undang-undang HPP ini terdapat perubahan. Untuk negatif list itu sudah banyak yang diubah ya. Jadi yang sebelumnya kalau kita lihat pada pasal 4 undang-undang PPN itu seperti sembako misalnya, kemudian jasa angkutan, kemudian juga barang yang diambil dari sumbernya, itu kan sebelumnya merupakan negatif list. Namun setelah adanya undang-undang HPP ini yang akan berlaku efektif 1 April 2022, itu nanti negatif list barang-barang tersebut dan jasa-jasa tersebut akan berubah nih. Jadi dari awalnya negatif list PPN, sekarang menjadi barang yang dikenakan pajak tapi dibebaskan. Nah, negatif list ini Pak, ada saya baca itu tentang jasa kesehatan yang diberi fasilitas bebas PPN. Nah, yang diberi bebas PPN ini apakah semua fasilitas jasa kesehatan itu atau sektor tertentu aja Pak? Kalau kita mengacu kepada aturannya, sebenarnya tidak banyak berubah ya. Kalau dari jasa kesehatan, misalnya jasa kesehatan itu apa aja sih? Seperti jasa dokter umum, kemudian jasa dokter spesialis gitu ya, dan yang lain sebagainya. Kalau kita bicara seperti jasa perawatan kecantikan, kemudian jasa facial misalnya ya, itu sudah sangat tren sekarang ya, perawatan, kemudian misalnya perbaikan operasi kecantikan misalnya. Kalau itu dari dulu sampai dengan perubahan undang-undang PPN saat ini itu tidak ada perbedaan. Jadi semua tetap dikenakan PPN. Berbeda halnya kalau kita berbicara yang tadi jasa kesehatan seperti jasa dokter umum gitu ya. Itu dari yang semula awalnya itu merupakan negatif list berubah menjadi jasa yang dikenakan PPN tapi dibebaskan. Artinya untuk compliance dari pengusaha-pengusaha jasa kesehatan dan jasa-jasa yang diberikan terkait dengan kesehatan ini akan menambah compliance dari wajib pajak, seperti kewajiban pengukuhan sebagai PKP, kewajiban untuk melaporkan di sebagai masa PPN, kewajiban untuk membuat faktur pajak yang jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan denda dan sanksi. Oke Pak, terus PPN kan ada PPN yang dibebaskan dan PPN yang tidak dipungut. Nah, itu perbedaannya itu apa perbedaannya Pak? Dan apakah sudah efektif atau belum penerapan?
kalau kita melihat PPN dibebaskan dan dipungut, sebenarnya itu kan konsep awalnya merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi kalau kita lihat seperti PPN, kita bahas satu persatu ya. Ini merupakan hal menarik nih untuk dibahas. Yang pertama itu PPN dipungut, PPN tidak dipungut, sama PPN yang bebas. Kalau PPN tidak dipungut itu pajak masukan bisa dikreditkan. Kemudian pada saat menjual, yaitu pajak keluaran, itu tidak dikenakan atau tarif 0%. Sedangkan kalau kita lihat PPN yang dibebaskan itu pada saat beli barang atau menggunakan jasa orang lain, misalnya mendapat pajak masukan ini tidak bisa dikreditkan. Kemudian pada saat menjual tidak dikenakan PPN. Mungkin kalau penerapan lebih lanjut, PPN dibebaskan ini tidak semerta-merta merupakan fasilitas ya. Kalau kita lihat bahkan terdapat beberapa unit usaha atau unit bisnis yang dengan ditetapkannya sebagai dibebaskan sebagai PPN dibebaskan, maka akan merugikan. Contohnya, saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama itu kalau kita lihat barang hasil pertanian. Contohnya itu kelapa sawit ya, pada tahun 2006 itu merupakan barang yang dibebaskan. Kemudian pada tahun 2013 itu terdapat gejolak di bawah. Jadi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin itu menggugat peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa barang-barang pertanian itu, barang hasil pertanian merupakan PPN yang dibebaskan karena banyak pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan oleh mereka. Kemudian contoh yang kedua itu jasa angkutan. Untuk jasa angkutan kalau kita lihat misalnya pembelian spare part, pembelian ban, kemudian pembelian solar, itu kan semua ada PPN-nya. Kemudian pada saat penyerahan yang mereka seharusnya bisa melakukan pengkreditan, jadinya tidak bisa dikreditkan karena merupakan jasa yang dibebaskan. Kemudian yang contoh yang ketiga itu kita melihat industri peternakan di Indonesia seperti ayam boiler misalnya ya. Itu dari awal rantai seperti jagung, misalnya jagung itu kan merupakan barang yang negatif list PPN, atau kalau dengan berlakunya undang-undang HPP ini merupakan barang yang dibebaskan setelah jagung tersebut diolah menjadi BR atau PUR gitu ya. Itu kan merupakan barang yang dikenakan PPN. Jadi terdapat PPN di dalamnya. Jadi dari hulunya tidak ada PPN, di tengah-tengahnya ada PPN. Kemudian kalau kita lihat ke hilir, hasil produk akhirnya yaitu daging ayam misalnya ya, itu kan dibebaskan dari PPN, tapi di tengah-tengahnya ada komponen pakan yang dipungut PPN. Jadi hal tersebut juga merugikan untuk para peternak di Indonesia. Ini ada saya baca perubahan tentang pemungutan PPN final Pak pada sektor-sektor tertentu. Nah itu bagaimana Pak penerapan konsep PPN final ini Pak? Terkait dengan PPN final, kalau yang beredar di masyarakat saat ini kan UMKM akan dikenakan PPN final. Namun hal tersebut tidak benar. Kita harus melihat lebih rinci di aturannya. Karena kalau saya lihat di aturan itu untuk pengusaha dengan peredaran usaha tertentu akan dapat dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Tapi
tapi itu bukan UMKM ya. Kalau kita lihat sekarang batasan pengusaha kena pajak 4,8 miliar, mungkin nantinya PPN final ini akan diterapkan untuk misalnya antara omset 4,8 miliar sampai 10 miliar boleh menggunakan PPN final, atau mungkin nanti akan ada perubahan threshold PKP, misalnya dari 4,8 miliar akan turun thresholdnya menjadi 1,8 miliar. Jadi 1,8 miliar sampai 4,8 miliar itu boleh menggunakan PPN final, gitu konsepnya. Berarti ini akan diatur di dalam PMK ya Pak? Iya, untuk aturan lebih lanjut itu akan diatur di peraturan Menteri Keuangan, karena untuk undang-undang ini lebih bersifat umum. Nanti aturan pelaksana secara lebih rinci akan dibahas di peraturan Menteri Keuangan. Oke Pak, ini selanjutnya Pak, ini ada namanya saya baca DPP nilai lain. Itu kan di undang-undang saat ini itu bisa pajak masukan itu bisa dikreditkan Pak. Bagaimana Pak maksudnya itu, konsepnya itu penerapan pajak masukan bisa dikreditkan? Terkait dengan DPP nilai lain, kalau kita lihat undang-undang sebelum diubah, undang-undang PPN, DPP nilai lain itu tidak, atas pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Setelah perubahan ini, pajak masukannya dapat dikreditkan. Itu artinya begitu nanti membeli barang atau memakai jasa yang ada pajak masukannya, itu dapat dikreditkan. Saya ambil contoh seperti jasa freight forwarding yang termasuk dalam DPP nilai lain ya. Jadi pada saat contohnya menggunakan jasa truk orang lain, atau cold storage misalnya ya, itu atas pajak masukannya itu bisa dikreditkan. Kemudian atas pajak keluarannya nanti ditetapkan dengan tarif efektif 1% gitu. Tapi untuk rincian lebih lanjut itu nanti akan diatur di peraturan Menteri Keuangan, barang apa saja atau jasa apa saja yang termasuk DPP nilai lain. Nah, ini terakhir Pak, dari perubahan-perubahan PPN yang tadi itu Pak, kesimpulan menurut Bapak tuh apakah ini sudah efektif atau belum Pak dalam perubahan ini? Kan banyak terjadi pro kontra juga di masyarakat Pak tentang PPN ini Pak. Perubahan peraturan perpajakan yang terjadi belakangan ini sangat cepat ya. Kalau kita lihat undang-undang terakhir itu kan di tahun 2009 mengenai PPN, kemudian untuk PPH di tahun 2008. Namun pada akhir ini kita melihat perubahan itu sangat cepat. Pada tahun 2020 misalnya itu terdapat perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja, ada perubahan KUP, PPN dan PPH. Kemudian juga di tahun 2021 ini melakukan perubahan lagi. Itu artinya pemerintah sangat cepat. Kalau kita lihat sangat cepat, itu sangat baik sebenarnya untuk penerimaan negara kita, karena memang seharusnya negara itu bisa mengimbangi kecepatan dari bisnis, karena bisnis itu yang kita ketahui kan sangat cepat untuk berkembang, sangat cepat untuk berubah. Jadi negara harus bisa memprotek hal tersebut, jangan sampai potensi pajak ini terus berkurang. Oke, Pak Asmi, terima kasih tentang penjelasannya Pak mengenai perubahan PPN ini. Nah, untuk soal pajak, apabila dalam pembahasan kita ini ada yang kurang mengerti atau ada pertanyaan, dapat diajukan di kolom komentar di bawah video ini. Saya Edwa Yudi dan Pak Asmi mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.